Pesantren saya juga setiap tahun mengirimkan. Dan ini bukan di Timur Tengah saja, Pak. Jadi pesantren sekarang ini tantangannya bukan hanya dari sisi pendidikan agamanya saja, tapi penguasaan ya, ilmu-ilmu umum pun juga dituntut karena santri harus mendunia kira-kira betul, gitu ya, itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Pak Haji Mahrus Abdullah yang merupakan salah seorang calon wakil wali kota di Pekalongan tercinta ini untuk suksesi pemilihan kepala daerah di 2020. Selamat datang di studio Ma'rufi Official atau kemudian studio yang dimiliki oleh Kiai Abdul Khalid Ma'rufi selaku pengasuh Pondok Pesantren Syafi'i Akrom Putra. Dan tentunya pada sore hari ini, kalau saya panggil lebih akrab dengan Mas Kaji ya gitu ya, Mas Kaji, karena ini panggilan orang Pekalongan juga begitu untuk mengakrabkan kita. Kita akan ngobrol berkaitan dengan program-program dari Mas Kaji Mahrus ini untuk Pekalongan kota ke depan, khususnya dalam hal pendidikan dan lebih khusus lagi dalam hal pesantren. Oke, Mas Kaji, jadi bagaimana sih kemudian satu visi yang sudah tertera dan juga sudah dipublikasi tentang meningkatkan akses, pemerataan dan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar yang dimaksud? Monggo mungkin bisa sedikit dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adim, dan terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Pak Yai Khalid Ma'rufi di Ma'rufi Channel ya. Yeah. Ini kebetulan momennya pas, kita sebentar lagi akan memperingati Hari Santri ya, tanggal 22 Oktober. Di Hari Santri ini khususnya saya secara pribadi selaku santri, saya nyantri itu dari kecil, dari mulai lulus SD itu sudah dipasukkan pesantren, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di Kairo, dan saya sempat penelitian pendidikan juga waktu itu di Inggris, di Leeds University. Jadi bisa mengkolaborasikan, bisa membandingkan antara pendidikan Indonesia, Timur Tengah, dan Barat. Nah, ini di Hari Santri ini justru ini menjadi momen ya, momen untuk kita selaku santri khususnya memperhatikan pendidikan, lebih spesifik lagi pendidikan pesantren, dan lebih khusus lagi pesantren di Pekalongan. Nah, memang kalau dilihat secara umum dibandingkan dengan beberapa kota di sekitar kota Pekalongan, ini sudah bagus pesantren di Pekalongan. Tapi kalau kita lebih luas lagi, kita bandingkan dengan beberapa kota yang di Jawa Tengah, ini kita perlu peningkatan akselerasi, perbaikan mutu kualitas pendidikan, khususnya pendidikan pesantren yang ada di Pekalongan. Lah, konsen kita nanti di sini ya, meningkatkan akses, pemerataan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar ini menjadi prioritas kami ya. Ketika nanti insya Allah kami akan konsen memperhatikan kualitas pendidikan pesantren. Contoh paling mudah umpamanya kalau kita bandingkan Pekalongan, pesantren di Pekalongan dengan Kudus ya, ini beda jauh dari sisi kualitasnya, dari sisi maishahnya atau kesejahteraannya, jauh beda sekali. Nah, ini kita perlu banyak belajar, artinya mana yang baik dari kota lain kita bisa tiru untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan di kota Pekalongan. Baik, kalau
kita membicarakan pesantren memang menarik sekali nih ya Mas Kaji ya. Apalagi tadi juga kita mendengar bahwa beliau punya latar belakang pendidikan pesantren sejak kecil sampai kemudian ke Kairo, bahkan Kairo ini kan model kuliahnya kan model pesantren begitu ya, harus menghafalkan dan lain sebagainya, hafal semuanya berbasis hafal, bukan membuat skripsi seperti Indonesia atau Barat ya, tapi kemudian berbasis hafalan atas target-target pendidikannya. Nah, kalau membandingkan antara tadi tiga hal, yaitu pendidikan Indonesia, Timur Tengah dengan Barat, bagi Mas Kaji sendiri, secara umum di Indonesia itu yang masih kurang dan harus ditingkatkan dalam bidang apa ini Mas Kaji? Ya, di pesantren itu rata-rata kalau kita lihat ya tidak jauh beda dengan di Kairo. Santri itu lebih banyak mendengarkan kiainya, tidak dipancing untuk aktif. Ini yang salah satu perbandingan antara Timur Tengah, Indonesia bisa masuk ke Timur Tengah dengan Barat. Kalau di Barat mahasiswa atau santri atau siswa itu dituntut untuk proaktif, ya. Jadi menggali potensi dari siswa itu digali oleh guru. Jadi bukan guru yang memberikan materi, tapi siswa ini digali potensinya. Dari sini akan kelihatan kemampuan kualitas dari anak itu yang akhirnya nanti bisa dikembangkan oleh guru. Lah ini beberapa sekolah waktu di Leeds itu kebetulan saya keliling ke sekolah-sekolah di Inggris Raya. Ya. Menarik ini. Sekolah Inggris Raya ini luar biasa. Ada yang boarding school juga. Di sekolah boarding school yang non boarding school, mereka itu rata-rata proaktif, ya. Itu proaktif. Bahkan kalau kita lihat lebih ekstrim lagi di Jepang. Ya, pendidikan di Jepang itu teorinya di akhir. Jadi anak SD contoh, ada sekolah pendidikan di Jepang itu anak itu diminta untuk praktek dulu, baru teorinya di tahun-tahun akhir menjelang kelulusan, umpamanya kelas 1 sampai kelas 4. Di Surabaya ada pendidikan Jepang, dan itu ketika diadu untuk ujian, untuk praktek, memang kualitasnya jauh lebih bagus. Jadi memang basicnya praktek terlebih dahulu, sehingga memahami, baru kemudian teori masuk setelahnya. Setelah kemudian merasakan praktek kan akan lebih connect begitu ya, dibanding dijejal teori dengan berbagai macam yang luar biasa, menjadikan malah tidak fokus begitu ya Mas Haji. Betul. Nah ini memang salah satu catatan kita, artinya kita tidak bisa tidak menghapus tradisi yang sudah ada, tapi kita menambah, ya. Artinya santri ini dituntut untuk lebih proaktif. Bagaimana santri-santri ini lulusan pesantren ini punya kualitas yang bagus, potensinya digali untuk nanti pengabdian setelah pulang dari pesantren. Ini mengkolaborasikan, jadi lebih kolaborasi antara pendidikan Indonesia dengan Timur Tengah dengan Barat. Kalau ini bisa, saya yakin kualitasnya luar biasa. Baik, begitu Kiai. Apa nih Mas Kaji Mahrus ya? Jadi berkaitan dengan pesantren di Pekalongan, tadi juga Mas Kaji menyinggung bagaimana kemudian peningkatan kualitas. Ini juga berkaitan dengan visi, yaitu meningkatkan akses, pemerataan dan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar. Ya, kemudian berarti mau nggak mau Kota Pekalongan yang sudah cukup bagus dalam segi pendidikan ini dituntut untuk berlari begitu ya, berlari untuk mengejar ketertinggalan, barangkali juga menyamakan dengan kota-kota yang lain, termasuk bagaimana kemudian pesantren yang jumlah secara data di Kementerian Agama itu ada 36 pesantren. Ada pesantren yang cukup tua, kita sebut contohnya ada Ribatul Muta'alimin, ada pesantren yang juga dengan sekolahnya yaitu Syafi'i Akrom, di mana kita berada ini, kemudian Kiai Khalid Ma'rufi yang juga mengasuh, kan ada SMA begitu ya, ada SMP begitu ya, dan ini tentu kemajuan ke depan dituntut begitu Mas Kaji. Nah, kira-kira sentuhan apa dari Mas Kaji yang kemudian agar pesantren itu benar-benar menjadi daya tarik yang luar biasa, sebagaimana disebut contoh di bagian timur ada Kudus, bagian selatan mungkin ada Jogja begitu ya, dan lain sebagainya. Contoh di Sirampok lah Benda yang punya tradisi setiap tahun itu mampu memberangkatkan santrinya ke Timur Tengah. Ini kan salah satu adalah bahasa gitu ya. Strateginya adalah bagaimana pendalaman bahasa dan juga tidak bisa lepas dari turos atau kitab-kitab kuningnya. Nah, bagaimana dalam hal pesantren itu yang sudah memiliki kemandirian, sudah memiliki pola-pola pendidikan dan pembelajaran oleh para kiai-kiainya, agar
setidaknya dituntut berlari itu, monggo Mas Kaji, bagaimana langkah-langkah pemerintah? Ya, saya lihat kalau di kita ya, khususnya pemerintah ini mungkin ada sedikit perbedaan atau perhatian antara sekolah negeri dengan swasta. Pesantren ini kan masuk kategorinya, klasifikasinya swasta. Ya. Nah, dari sisi mulai fasilitas, dari sisi pembiayaan, kalau di negeri kan ada BOP, ya. Kalau di swasta itu ada jasa, ya, jasa bagi sekolah swasta. Tapi ini belum bisa menyamakan atau mensetarakan, ya, mensetarakan kepentingan swasta dengan negeri. Masih terlihat ada sedikit perbedaan atau diskriminasi. Makanya kami nanti akan mengusulkan ketika jadi itu ada semacam BOPDA. Jadi bantuan operasional dari daerah. Ya, ini akan lebih bisa memuadalahkan, ya. Jadi di sini muadalah bukan hanya sekedar kurikulumnya, tapi muadalah dari sisi kesejahteraannya, ya, perhatiannya itu disamakan. Padahal tidak kalah, kalau kita lihat lulusan pesantren itu juga tidak kalah, ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah di sini harus hadir, bukan hanya sekedar hadirnya memperhatikan saja, tapi lebih bagaimana mengaplikasikan satu dari sisi biaya BOP tadi, kemudian dari sisi kesetaraan fasilitas, sarana dan prasarana. Yang ketiga ini yang jadi catatan, punya pesantren ini atau sekolah-sekolah pesantren ini punya muadalah untuk kuliah-kuliah di baik itu di negeri, ya, di negeri di Indonesia, ya, universitas negeri ataupun di luar negeri. Begitu ya, jadi ada kesetaraan begitu ya. Muadalah atau kesetaraan. Ini saya alami dulu. Saya dulu lulusan pesantren juga. Saya lulusan Madrasah Aliyah di Jogja. Di situ alhamdulillah sudah muadalah, tapi kan belum semuanya merata. Nah, ini perlu muadalah baik untuk masuk ke universitas ataupun masuk ke lapangan kerja. Gitu ya. Ini banyak lulusan pesantren ini kalau masuk kerja banyak tidak diakui, ya, artinya mereka tidak punya sertifikat atau keterampilan, ya. Sekarang kan sudah banyak ini PLK ya, PLK pesantren-pesantren itu udah ada keterampilan ini kan bagus. Tinggal proses penyetaraannya yang dituntut, ya, bagaimana pemerintah hadir untuk memfasilitasi itu, gitu Mas. Jadi penyetaraan itu dari mulai BOP-nya, kemudian sarana prasaranya, kemudian muadalah di pesantrennya ini untuk bisa diterima di universitas atau di lapangan kerja, atau tadi yang disampaikan tadi itu bagus sekali. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya bagaimana pesantren ini mengirim santri-santrinya, lulusan santrinya itu ke luar negeri. Dan itu dulu saya alami juga. Sekarang memang sudah banyak di beberapa pesantren di mana Pati, di Jogja, dulu alumni pesantren saya juga setiap tahun mengirimkan. Dan ini bukan di Timur Tengah saja, Pak, tapi Eropa juga, ya. Eropa ada, Amerika ada, di Asia ada. Luar biasa. Waktu itu di India ada, di Turki ada, di Rusia, sampai Rusia pun juga ada. Jadi pesantren sekarang ini tantangannya bukan hanya dari sisi pendidikan agamanya saja, tapi penguasaan, ya, ilmu-ilmu umum pun juga dituntut, karena santri harus mendunia, kira-kira. Gitu. Kalau mau pesantren yang mendunia harus menguasai itu. Menguasai semua hal ini menarik sekali. Jadi memang semoga aja nanti kemudian ketika Mas Kaji Mahrus yang memiliki basis di pendidikan pesantren ini sentuhan-sentuhannya mampu, ya, kemudian menjadikan 36 pesantren yang terdata, dan juga masih banyak kami yakin pesantren-pesantren di Pekalongan yang belum terdata, agar ditingkatkan kualitasnya sampai kemudian mampu, ya, setiap tahun punya tradisi mengirimkan santrinya ke luar negeri, sehingga ketika nanti balik mampu untuk menjadikan pesantren di Pekalongan kan semakin berdaya, kira-kira begitu, ya. Ini memang menarik, karena bagaimanapun dengan pengalaman-pengalaman pendidikan di luar negeri itu kan akan menjadi satu hal, ya, Mas Kaji, untuk kemajuan kota Pekalongan tercinta. Oke, saya kira di pesantren ini memang luar biasa, tapi juga satu hal yang mungkin mengalami kesurutan, yaitu pendidikan madrasah diniyah ini, Mas Kaji. Ini kalau kita lihat memang bagaimana kemudian ketika sekolah-sekolah negeri atau swasta
di mana sudah menerapkan ekstrakurikuler dan juga ada full day school atau 5 hari sekolah. Ini menjadikan madrasah diniyah yang basis pendidikannya di sore hari atau kemudian malam hari ini sudah mulai ditinggalkan, luntur ya, sudah mulai ditinggalkan dan luntur. Kalaupun ada itu hanya segelintir santri saja. Sebagian besar tidak mau terlibat aktif di madrasah diniyah disebabkan atau alasannya sudah capek di sekolah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Mas Kaji kalau nanti Allah Ta'ala memberikan jalan secara ya dengan ridhonya Allah gitu ya, menjadi wakil wali kota yang nanti juga akan sedikit banyak mampu memberikan kebijakan tentang ini, seperti apa yang bisa dilakukan Mas? Ya memang ini saya rasakan sendiri. Dulu kita eranya mungkin Mas Halim juga sama. Eranya kita biasanya kalau sore kan mesti ngaji pulang sekolah. Nah ini ada problem memang, tujuan pemerintah mungkin tidak bisa diterapkan di pesantren, karena di pesantren kan sore ini ngaji full day 5 hari ini sampai sore ini menjadi problem. Nah ini bisa nanti kita sama-sama kita kawal, kita usulkan bagaimana kalau pesantren sama-sama mengusulkan. Ini kan kebijakan atau undang-undang dari pemerintah pusat. Kita di sini hanya menjalankan. Artinya nanti kita bisa merekomendasikan pesantren-pesantren ini, merekomendasikan bagaimana tingkat madrasah diniyah ini bisa berjalan sebagaimana yang sudah dijalankan dulu, ini bisa kembali. Artinya perlu cari formula yang tepat untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah untuk melakukan pendidikan full day ini dengan kepentingan pesantren yang notabene di situ anak-anak itu sore itu ada madrasah diniyah, ada TPQ. Ini juga saya menampung aspirasi dari beberapa pesantren ya, salah satu masalahnya itu. Jadi memang ini undang-undang ini perlu kita kawal bersama, bahkan mungkin dari pesantren bersatu merekomendasikan untuk merubah bagaimana bisa dikembalikan lagi ya, karena Madin ini juga tidak cukup ya, pendidikan TPQ ini tidak cukup untuk anak-anak, hanya sekedar seperti itu, tidak rutin dari pesantren. Kalau dari pesantren kan jelas ya, pesantren jelas arahnya, jelas rujukannya, referensinya, kitab buku-bukunya itu jelas. Lah ini yang jadi problem kita bersama, yang memang kita perlu bersama-sama mengawal dari seluruh elemen, seluruh ormas untuk mengawal bagaimana cari formula yang paling tepat untuk mengakomodir kepentingan pesantren ini. Baik, ini luar biasa Mas. Jadi apa yang kemudian menjadi tradisi pemerintah untuk mendengar aspirasi, dan ternyata juga memang aspirasi masyarakat Pekalongan sebagian adalah menginginkan kemudian pendidikan madrasah diniyah ini hidup kembali ya, sebagaimana kemudian era-era 10 atau 15-an tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu begitu, yang saat itu memang Madin itu cukup berdaya begitu ya. Nah, ini salah satunya yang juga diinginkan. Kalau dulu zaman wali kota Pak Basir kalau tidak salah itu melegalkan satu perda bagaimana masuk SMP itu harus punya syahadah BTQ atau TPQ begitu ya. Jadi sehingga semua orang tua saat itu punya kesadaran agar anaknya masuk ke TPQ. Ini memang luar biasa. TPQ berdaya luar biasa karena efek dari aturan itu menjadikan semua TPQ itu hidup di Pekalongan ya. Dan itu nyata, dan akhirnya juga dikasih sekolah-sekolah formal itu guru-guru BTQ atau program jam ke-0 untuk ngaji Al-Quran. Nah, kiranya bisa apa enggak kalau kemudian di tataran SMA di tataran SMA ada satu program yang diinisiasi oleh pemerintahan panjenengan nanti apabila kemudian duduk menjadi wakil wali kota, membuat satu aturan agar masuk ke SMA harus ada ijazah, setidaknya keterangan bahwa dia santri madrasah diniyah gitu. Ini kiranya bisa apa enggak nih Mas Kaji? Sebenarnya tinggal kemauan kita. Kan di tingkat SD mereka harus lulus dengan ijazah TPQ ya. Sehingga ijazah SMP BTQ, ya, BTQ. Tapi itu kan masih dalam tingkat dasar, pendidikan agama dasar. Betul. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi ke level yang atas, madrasah sanawiyahnya ini harus nanti kita bersama-sama nanti kita konsep bagaimana bukan hanya sekedar BTQ-nya saja, tapi lebih ke atas lagi, mungkin
ngajinya, Iya. ya, bukan sekedar baca Quran tulis saja. Quran saja, tapi lebih ke pemahaman agamanya. Iya. Ini perlu nanti kalau kita bisa konsep yang lebih bagus lagi, ya, kita akan, dan itu memang sudah jadi perhatian kita. Tidak cukup beberapa kiai-kiai mengusulkan ijazah BTQ ini tidak cukup, ya. Mereka orang tua itu punya pemikiran, sudah cukup, anak saya Iya, sudah jadi, bisa betul, BTQ, padahal itu level paling dasar, Iya. ya. Nah, ini kita perlu perhatikan lagi, artinya ijazah-ijazah atau syahadah-syahadah ini bukan hanya di level Dasar, ya. dasar saja, nanti di level sanawiyah juga perlu lebih meningkat lagi, ya. Ini satu. Yang kedua, memang di madrasah diniyah ini salah satu kendalanya di kita ini memang salah satunya kesejahteraan, ya. Kita lihat, kita bandingkan coba antara kesejahteraan madrasah diniyah gurunya di Pekalongan dengan di Kudus umpamanya, ya. Ini jauh beda. Di Pekalongan itu angkanya kurang lebih kan honornya 300, ya. Untuk Kudus itu kurang lebih 1 juta. Ini kan jomplang, padahal dari APBD-nya juga nggak jauh beda, ya. Tapi bagaimana kita mengkonsep, bagaimana kesejahteraan guru ini betul-betul diperhatikan, mereka bisa fokus. Saya lihat guru-guru yang di Madin ini kan ada salah satunya yang sambil kerja, cari penghidupan yang lain, mereka tidak fokus. Ada kesejahteraannya ini diperhatikan betul. Pendidikan umum saja diperhatikan, apalagi pendidikan agama yang mana ini jadi pondasi moral, karena di misi kita yang paling utama adalah religiusitas. Nah, religiusitas ini tidak bisa kita bangun dengan mudah, tapi harus kita bangun dari pondasi awalnya, BTQ-nya sampai ke kesejahteraan gurunya. Guru akan bisa mengajar dengan fokus dan maksimal kalau kesejahteraannya diperhatikan. Dan ini saya dengan Bu Balkis sudah komitmen ketika jadi kita akan menaikkan kesejahteraan guru Madin. Wah, luar biasa. Ini menjadi hal yang menarik, ya. Tentu kita catat bersama, karena nanti di Ma'rufi Official ini juga akan ditonton oleh banyak viewers, ya, masyarakat Pekalongan di sekitarnya. Tentu Mas Kaji Marus dengan Bu Balkis yang niat ingsun nanti ketika menjabat di Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan di 2021 sampai 2024 kurang nggak salah, ya. Itu kurang lebih ada 4 tahun nanti ke depan, insya Allah akan memberikan kesejahteraan bagi ustadz-ustadzah yang ada di madrasah diniyah dan juga TPQ dan juga pesantren tentunya, gitu, ya, di pendidikan keagamaan sebagai pondasi di misi religiusitas itu. Oke, terakhir, menurut Mas Kaji Marus yang pengalaman lalang buana di santrinya, begitu, ya, sudah berpindah dari pesantren A ke pesantren B, apa sih kemudian menurut Mas Kaji Marus pesantren sumbangsih pesantren bagi bangsa dan negara? Ini terakhir mungkin sebagai closing statement. Closingnya ini padahal panjang ini kalau kita sumbangsihnya, karena pesantren ini sudah menunjukkan kontribusinya ketika negara kita berdiri. Di situ founding father kita dari kiai-kiai, ulama-ulama itu memperjuangkan Indonesia ini dengan berdarah-darah. Ya, ini kalau kita lihat ke flashback ke belakang. Tapi yang kita pikirkan untuk ke depan ini bagaimana satu, pemerintah itu memperhatikan, memperhatikan, mensetarakan antara sekolah negeri dengan swasta. Nanti konsepnya itu bagaimana, itu teknis, tapi bagaimana ada kesetaraan. Artinya pesantren tidak bisa kita nomor duakan. Pesantren tidak kalah juga dengan sekolah-sekolah swasta, di mana basicnya jelas dan itu juga memberikan kontribusi sesuai dengan visi kita. Visi kita religiusitas ini yang perlu kita perhatikan. Kesetaraan ini, kesetaraan berarti mempunyai makna yang luas, kesetaraan fasilitasnya, sarana prasarana, kesejahteraannya. Kemudian yang paling penting lagi, nanti ke depan yang kita akan coba lakukan, bagaimana pesantren Pekalongan ini lulusannya sementara ini untuk Pekalongan dari beberapa pesantren yang mengirim ke luar negeri itu bisa dihitung. Ya, ini nanti insya Allah, kebetulan saya tahu, saya dulu sama teman-teman itu menjadi konsultan di pendidikan di Al Azhar, yang mau kuliah ke luar negeri khususnya ke Al Azhar itu kita sudah kawal, gitu, ya. Itu kita akan maksimalkan, fasilitasi kita akan fasilitasi pesantren dan mencoba untuk memberangkatkan atau mengirim pesantren yang punya
siswa yang kualitas, yang qualified, Iya. itu kita akan coba ke luar negeri. Betul. Dan itu nanti kalau kita lihat, kita bandingkan dengan pesantren di Gontor umpamanya. Di Gontor itu yang dikirim keluar itu nanti ada semacam Pengabdian, ya. pengabdian, Iya. ya pengabdian. Jadi mereka harus kembali dulu. Iya, Ya. betul. Ini kalau ini bisa dilakukan, insya Allah berproses, walaupun semua berproses. Tapi kalau itikadnya, niat baik kita baik, bagus, dan itu bisa kita jalankan, insya Allah ke depan ini pesantren-pesantren di Pekalongan bisa menghasilkan, ya, bisa terlihat kualitasnya. Ini yang jadi problem utama, dan insya Allah ke depan juga akan kita kita perhatikan betul dan kita prioritaskan. Betul. Oke, terima kasih Mas Kaji. Begitu para pemirsa di Ma'rufi Official, apa yang sudah menjadi dialog singkat terkait dengan program pesantren di calon wali kota dan wakil wali kota, Bu Balkis dan Mas Kaji Mahrus. Kebetulan yang hadir adalah Mas Kaji Mahrus. Dalam hal ini beliau memang sebagai seorang alumni santri pesantren, dan kemudian kalau santri itu tidak elok juga dikatakan alumni gitu. Jadi seorang santri gitu ya, seorang santri, karena memang hari ini juga beliau selalu mengaji dengan para kiai-kiai di Pekalongan. Tentu sebagai seorang santri mampu memahami bagaimana posisi pesantren, posisi madrasah diniyah, ya, dan juga lembaga-lembaga keagamaan yang di Kota Pekalongan untuk bersama-sama menjadi satu lembaga pendidikan yang memiliki kesetaraan dengan pendidikan umum. Karena bagaimanapun pondasi untuk menuju visi religiusitas tidak bisa dibangun dengan semudah-mudahnya, tapi kemudian harus dipondasikan melalui pendidikan. Itu adalah pondasi yang paling utama untuk membangun Kota Pekalongan ke depan lebih religius tentunya. Oke, terima kasih tentunya atas kerawuhannya Mas Kaji Mahrus, atas meluangkan waktunya untuk bisa hadir di studio Ma'rufi Official ini, dan semoga informasinya bisa bermanfaat untuk warga masyarakat Kota Pekalongan. Saya Abdul Adim, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.